Mutiara Hitam, Jilid 16 bagian 2. Wajah Qilan menjadi merah sekali, matanya menyorotkan kemarahan hebat. Jadi inikah sebabnya? Inikah sebabnya mengapa Pangeran Talibu menerimanya begitu dingin? Pantas saja Pangeran Talibu mengajak dia bertemu dengan Ratu, kiranya ada urusan ini. Tentu Sumakiat telah membujuk bibinya tentang perjodohan dan ibunya. Ibunya yang sejak ia kecil menyia-nyiakan itu telah menyetujuinya. Tentu saja Pangeran Talibu sudah tahu akan hal ini dan memutuskan pertalian cinta. Keparat, tubuhnya menerjang ke depan menyerang Sumakiat. Sumoy, Sumakiat mengelak dan menangkis. Namun Qilan tidak main-main dan serangannya bertubi-tubi dan hebat. Akhirnya sebuah pukulan membuat Sumakiat roboh. Qilan menubruknya dan menghujani pukulan. Kalau tidak ingat bahwa orang ini putra gurunya, tentu ia sudah mengirim pukulan maut. Dia masih ingat ini dan pukulan-pukulannya hanya pukulan dengan tenaga luar saja yang membuat Sumakiat mengadu-adu. Mulut dan hidung pemuda itu mengucurkan darah, mukanya bengkak-bengkak dan kaki tangannya lumpuh karena ditotok. Qilan dengan hati sakit dan gemas bukan main terus memukul sampai Sumakiat pingsan. Kemudian ia menyeret leher baju pemuda itu, terus menarik dan menyeretnya menuju ke pondok di mana tadi ia melihat Pangeran Talibu. Pangeran Talibu dan Putri Mimi sedang membicarakan Mutiara Hitam. Hati pangeran itu gelisah sekali melihat sikap Mutiara Hitam. Ia sudah menceritakan segalanya kepada Mimi dan gadis ini sampai menangis saking terharu kepada Qilan yang nasibnya begitu buruk, dipermainkan keadaan. Dia sendiri begitu bahagia, kehilangan kakak kandung mendapatkan tunangan. Cinta antara saudara berubah menjadi cinta asmara. Pangeran Talibu mengajaknya menyusul Mutiara Hitam, karena menurut Mimi, tidak mengapalah kalau pangeran itu sendiri menjelaskan duduknya perkara, membuka rahasia saudara kembar kepada Mutiara Hitam. Akan tetapi, pada saat mereka hendak keluar dari pondok, tampak Mutiara Hitam datang menyeret tubuh Sumakiat yang pingsan. Pangeran dan putri itu kaget sekali, memandang dengan mata terbelalak. Qilan menyeret terus kemudian melempar tubuh Sumakiat ke depan kaki Pangeran Talibu, suaranya dingin matanya berapi ketika ia berkata, "Orang inikah yang hendak dijodohkan denganku? Aku tidak sudi, aku bukan seorang yang begitu mudah berubah, bukan seorang yang tidak setia. Biar Ratu sendiri yang menentukan, tetap ku tentang. Sekarang juga hendak ku sampaikan kepada Ratu Hitan." Sebelum Pangeran Talibu sempat bicara, Mutiara Hitam sudah melompat pergi dan lari meninggalkan tubuh Sumakiat yang menggeletak pingsan dengan muka bengkak-bengkak dan hidung mulut berdarah. Qilan berlari terus memasuki istana. Penjaga-penjaga tercengang dan hendak melarang, akan tetapi gadis itu terlalu cepat sehingga sebentar saja ia sudah sampai di ruangan tengah. Pengawal dalam sebanyak 3 orang cepat menghadang dan hendak menangkapnya, akan tetapi dengan gerakan yang luar biasa cepatnya Qilan sudah menangkap seorang di antara mereka, mengerahkan Elwekang membuat tubuh pengawal itu terangkat dan diputar ke arah 2 yang lain. Mereka bertiga roboh bergulingan dan gadis ini menyelinap masuk terus. "Tangkap penjahat," para pengawal berseru dan sebentar saja Qilan terkurung belasan pengawal yang mencabut senjata. "Boleh tangkap aku kalau mampu. Aku Mutiara Hitam hendak bertemu dengan Ratu Hitan, siapapun kalau menghalangi akan mampus di ujung pedangku." Ia sudah mencabut pedang dan siap mengamuk. Pada saat itu terdengar bentakan halus dan semua pengawal lalu mundur dengan wajah terheran. Qilan mengangkat muka dan memandang wanita yang berjalan dengan langkah ringan menghampirinya. Wanita setengah tua yang cantik jelita berpakaian indah. Mereka saling pandang, seperti terkena pesona, keduanya menduga, menaksir, menyelidiki. "Engkau Mutiara Hitam? Engkau Ratu Hitan?" Pertanyaan mereka hampir berbareng terucapkan. Ratu Yalina terhuyung maju, kedua lengan dikembangkan hendak memeluk, wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. Akan tetapi Qilan dengan cemberut mengelak, pandang matanya penuh tantangan, penuh tuduhan, penuh penyesalan. Menggigil bibir Ratu Yalina menahan tangis, menahan jerit hatinya. Kau telah belasan tahun menyiksa hatiku, kau." Ia tak dapat melanjutkan, tubuhnya lemas, kakinya gemetar, air matanya bercucuran. Qilan tetap cemberut, kekecewaannya tentang Pangeran Talibu masih menyesak di dada. Siapa yang menyakitkan hati? Siapa yang menyia-nyiakan anak? Siapa yang membuang anak begitu saja seperti orang membuang sampah? Ratu Yalina menahan jerit, hampir mencekik leher sendiri dengan tangannya, matanya terbelalak memandang gadis itu. "Begitukah kiranya? Kau belum mengerti? Aduh, Qilan, Mutiara Hitam, mari kita bicara."
Ia maju memegang tangan Kuilan untuk diajak masuk kamar. Akan tetapi Kuilan merenggut lepas tangannya dan berjalan di belakang orang yang menjadi ibu kandungnya ini. Ia kagum dan timbul rasa sayang dan haru, akan tetapi semua perasaan ini terbendung oleh kemarahannya. Selain menyia-nyiakannya, kini ibu ini masih menjodohkan dia dengan seorang gila macam Sumakiat. Sampai di dalam kamar Ratu Yalina yang gemetar kakinya itu duduk, mempersilakan Kuilan duduk. Akan tetapi Kuilan tetap berdiri di depan Ratu, tidak mau duduk, siap mendengarkan. Kau anakku, betapa rinduku kepadamu. Akan tetapi baiklah kau dengarkan penuturanku agar kau tidak salah paham. Ketika kau terlahir dan dibawa oleh perawat, kau diculik oleh Enci Xian Eng yang membunuh perawat itu. Pada waktu itu tidak ada seorang pun tahu siapa penculiknya. Tahu-tahu si perawat itu mati dan kau lenyap. Betapa sengsara hatiku, betapa selama belasan tahun hatiku tersiksa. Sudah kuperintahkan semua panglimaku untuk pergi mencari, menyelidiki, namun hasilnya sia-sia belaka. Kini kau datang, anakku, kenapa kau bersikap begini? Aku ibumu, ibu yang melahirkanmu, betapa rinduku, anakku. Melihat wanita itu menangis terisak-isak, Kuilan menjadi terharu. Akan tetapi ia masih marah dan dua macam perasaan ini mengaduk hatinya, membuat ia lemas dan akhirnya ia menjatuhkan diri di bangku lalu menangis terseduh-seduh, menutupi muka dengan kedua tangan. Air matanya mengalir keluar melalui celah-celah jarinya. Ratu Yalina bangkit berdiri, menghampiri anaknya. Ia tahu bahwa anak ini memiliki watak aneh dan keras sekali, tidak kalah oleh wataknya dahulu ketika muda. Betapapun inginnya ia memeluk, ia menahan hati dan ingin memecahkan persoalan yang mengganggu hati putrinya lebih dahulu. Ada apakah, anakku? Engkau agaknya bingung dan marah. Ada apakah, ibu? Ibu terlalu sudah menyia-nyiakan hidupku sehingga terpaksa aku hidup seperti setan bertahun-tahun lamanya di istana bawah tanah. Kini setelah aku dewasa, tanpa bertanya-tanya ibu, menjodohkan aku dengan iblis jahanam macam Sumakiat. Begini bencikah ibu kepadaku? Ratu Yalina mau tak mau tersenyum geli di balik keharuannya. Ia memegang pundak Kuilan, dengan halus berkata, tidak, anakku. Aku sama sekali tidak memutuskan tentang perjodohanmu. Memang Sumakiat bilang bahwa mendiang ibunya berpesan begitu. Akan tetapi aku tidak akan mengambil keputusan mengenai perjodohanmu dengan siapapun juga. Tentang perjodohanku serahkan kepadamu, kalau kau tidak cocok dengan siapapun ibumu takkan melarang. Timbul harapan di hati Kuilan, akan tetapi karena malu, ia masih menutupi mukanya ketika berkata, aku tidak mau menikah dengan siapapun juga di dunia ini kecuali dengan Pangeran Talibu. Kalau ada halilintar menyambar kepalanya di saat itu, kiranya Ratu Yalina tidak akan sekaget ketika mendengar ucapan ini. Ia terhuyung ke belakang, tangan kanan meraba dada yang seakan-akan berhenti berdetik, kepalanya pening. Pada saat itu, dari pintu menerobos masuk Pangeran Talibu. Melihat keadaan ibunya yang pucat terbelalak seperti hampir roboh dan Kuilan yang duduk menangis menutupi muka, ia berseru memanggil, ibu. Dan melompat menghampiri. Kehadiran pangeran ini mendatangkan tenaga baru bagi Ratu Yalina. Ia cepat memegang tangan Pangeran Talibu seperti mencari bantuan tenaga. Kemudian berkata, suaranya menggigil, Talibu, dia cinta padamu, dia ingin menikah denganmu. Oh, anakku. Kini Ratu Yalina tak dapat menahan kehancuran hatinya lagi. Ia menubruk dan memeluk leher Kuilan, menciumi muka gadis itu sehingga muka Kuilan yang sudah basah oleh air matanya sendiri kini makin basah oleh air mata ibunya. Kuilan, anakku, aduh, kasihan sekali kau. Ketahuilah, anakku, dahulu kau terlahir kembar, engkau terlahir tak lama setelah kakakmu terlahir. Kemudian engkau diculik Enci Xian Eng, dan kakakmu, kakak kembarmu, dia Pangeran Talibu. Terdengar suara melengking menyayat hati ketika tubuh Kuilan roboh terguling dari atas kursinya, pingsan. Ibunya dan kakaknya menubruk, menangis, dan berusaha menyadarkannya. Tapi setelah sadar, Kuilan meloncat ke atas menjauhi mereka, rambutnya terlepas awut-awutan, matanya liar, hidungnya kembang kempis seakan-akan sukar bernapas. Ia memandangi mereka bergantian, dengan mata terbelalak seperti seekor kelinci yang ketakutan. Petik 2. Anakku, Kuilan anakku, Ratu Yalina mengembangkan tangannya, hatinya hancur oleh keharuan dan kecemasan melihat Kuilan, khawatir kalau gadis itu berubah ingatan karena duka. Petik 2. Adikku, Kuilan, suara Pangeran Talibu parau, pipinya basah.
akan tetapi ia memandang adiknya dengan senyum penuh kasih. Melihat ini, naik sedu sedan dari dada Quilan memenuhi kerongkongannya, kemudian ia meloncat ke depan Talibu, tangannya bergerak menamparkan. Plak-plak, 2 kali tangannya menamparkan pipi kanan kiri pangeran itu, membuat Talibu terhuyung-huyung. Quilan, Ratu Yalina menjerit. Quilan membalik, memandang ibunya, kemudian menubruk kaki ibunya sambil menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibunya juga duduk di lantai, balas memeluk, maka bertangisanlah ibu dan anak ini. Ratu Yalina memegang kedua pipi puterinya, diangkatnya muka itu, dipandangnya penuh selidik, penuh kasih, penuh rindu, diciuminya di antara tangis dan tawa. Pangeran Talibu masih berdiri, memandang pertemuan yang mengharukan itu dan terdengar ia berkata lirih, suaranya menggetar, adikku, sudah selayaknya kau pukul aku. Kalau belum puas pukullah lagi. Aku seperti mempermainkanmu di dalam tahanan Boule Kausu. Aku sudah tahu engkau adikku, seharusnya ku beritahu. Akan tetapi, kalau rahasia itu ketahuan Boule Kausu keadaanmu sebagai putri Ratu Hitan lebih berbahaya lagi. Dan tentang peristiwa itu, kau tahu kita keracunan. Adikku, maukah engkau memaafkan kakakmu? Satu-satu kata-kata itu keluar, seperti pisau tajam menusuk-nusuk hati Quilan. Gadis itu melepaskan pelukan ibunya, membalik dan menubruk kaki kakaknya. Kanda Talibu, kaulah yang harus memaafkan adikmu. Talibu tertawa, lalu menangis dan merangkul adiknya. Dibelai-belainya rambut yang kusut itu, dicubitnya pipi yang kemerahan, dicubitnya pula hidung Quilan, lalu dicium pipinya. Adikku sayang, ketika aku mengaku cinta demi Tuhan, aku katakan dengan setulus ikhlas hatiku karena aku sudah tahu bahwa engkau adalah adik kembarku. Kita masih saling cinta, bukan? Bahkan cinta yang suci murni tidak terpatahkan oleh apapun juga. Bukankah kita sekandungan dan lahir bersama? Ah, adikku sayang, mereka berpelukan. Ratu Yalina bangkit berdiri dan duduk di kursi. 2 orang anaknya itu menubruk ibunya dengan penuh kasih sayang. Anak-anakku, anak kembarku, ah, betapa kalian sudah menderita. Terutama Quilan, sampai mencinta kakak sendiri. Ini semua akibat dosaku. Pada saat itu terdengar suara yang halus tapi gemetar penuh perasaan. Tidak, Lin Moy, tidak, bukan kau yang salah. Aku yang berdosa. Ya, aku yang berdosa. Yang bicara ini adalah suling emas yang mendengar ucapan Ratu Yalina tadi. Ia melangkah masuk dengan gontai, tubuhnya lemas penuh kedukaan dan di belakangnya ikut masuk pula seorang pemuda yang bukan lain adalah Qiang Liong. Para pengawal sudah mengenal suling emas, maka tidak menghalangi pendekar ini bersama pemuda itu masuk istana dengan bebas, sungguh pun mereka saling pandang dengan heran namun tidak berani melarang. Melihat suling emas, Ratu Yalina lalu menarik bangun Quilan, diajaknya menghampiri suling emas sambil berkata lirih, anakku. Quilan, beri hormatlah kepadanya, ini dia, ayah kandungmu. Suling emas menjatuhkan diri di atas bangku, dan Quilan berdiri terbelalak memandang pendekar sakti ini. Matanya terbelalak, tak disangka-sangkanya seujung rambut pun bahwa suling emas adalah ayahnya. Begitu bahagia rasa hatinya, begitu malu, dan juga heran sehingga sampai lama ia tidak dapat bergerak. Akhirnya ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suling emas sambil berteriak lirih. Ayahku, teriakan Quilan ini berbareng dengan keluhan Qiang Liong yang pingsan di dekat kaki ayahnya. Suling emas merangkul Quilan, merangkul Qiang Liong. Kemudian memukuli dadanya sendiri dengan air mata berlinang-linang. Dosaku, semua dosaku, laki-laki pengecut, berani berbuat tak berani bertanggung jawab, menyembunyikan dosa dan noda, sampai anak-anak sendiri saling cinta. Ya Tuhan, masih belum cukupkah hukuman hamba? Dan suling emas muntahkan darah segar sambil terbatuk-batuk. Pemandangan di dalam kamar Ratu Yalina itu amat menusuk perasaan. Semua menangis dan semua merangkul suling emas. Juga Qiang Liong yang sudah siuman kini merangkul Quilan, suaranya penuh getaran hati yang patah, kau adikku, adikku. Setelah keadaan mereda, semua berbahagia, kecuali Qiang Liong dan Quilan karena kebahagiaan kedua orang muda ini menyembunyikan hati yang remuk redam, patah dan luka oleh asmara gagal. Orang-orang yang dicinta sepenuh hati dan jiwa ternyata adalah saudara-saudara sendiri. Hari itu merupakan hari di mana sekeluarga menumpahkan segala macam perasaan yang selama ini terpendam dan keputusan yang diambilkan merupakan obat manjur bagi sakit hati suling emas. Yalina dan dia siap untuk mengumumkan dan membuka rahasia mereka selama ini. Mereka akan menghadapi kenyataan dengan muka terang. Untuk ini, Panglima Kayabu yang menjadi sahabat setia dipanggil dan diajak berunding.
Pesta pora diadakan di seluruh kerajaan Khitan. Untuk keperluan pesta itu, persiapannya dibuat sampai berbulan-bulan. Undangan dibagi-bagi sampai jauh ke selatan. Adapun yang dirayakan adalah bermacam-macam. Terkumpulnya kembali keluarga ratu, dan terutama sekali perjodohan antara Pangeran Talibu dan Putri Mimi serta diangkatnya pangeran ini menjadi Raja Khitan menggantikan ibunya yang hendak mengundurkan diri. Ketika hari dan saat upacara tiba, alun-alun yang luas di depan istana yang biasanya dipergunakan untuk berlatih baris telah penuh dengan rakyat Khitan, sebagian besar tentara. Juga para tamu juga sudah memenuhi ruangan yang disediakan khusus untuk mereka. Tempat dihias indah dengan bunga-bunga, daun-daun dan kertas berwarna. Sejak pagi tadi bunyi-bunyian musik ramai memeriahkan suasana. Ketika keluarga Ratu Yalina muncul di panggung, sorak-sorai rakyat Khitan menyambut mereka. Ratu Yalina memakai pakaian kebesaran, lengkap dengan pedang tanda kekuasaan. Kepalanya memakai mahkota yang indah gemerlapan. Wanita ini nampak lebih cantik daripada biasa karena kebahagiaan, hatinya bersinar-sinar pada wajahnya, membuat pipinya kemerahan dan matanya bersinar-sinar seperti bintang. Di sampingnya berjalan suling emas dengan pakaian yang khas, yaitu pakaian model pemberian Kaisar Sung untuk suling emas, dengan gambar suling dan bulan di dada, suling emas terselip di pinggangnya. Sikapnya tenang, wajahnya tersenyum dan kelihatan agung dan penuh wibawa, tidak canggung berdiri di dekat ratu yang berkekuasaan besar itu. Kemudian muncul Pangeran Talibu dengan wajahnya yang tampan berseri, pakaiannya yang indah dan gagah. Di sampingnya berjalan Mutiara Hitam, juga amat indah pakaiannya dan gagah sikapnya. Di belakangnya berjalan Qiang Liong, wajahnya masih membayangkan bekas kehancuran hati, namun yang ditutup dengan senyum pula. Lalu tampak Panglima Kayabu bersama istri dan puterinya yang cantik jelita, Putri Mimi yang wajahnya cerah, senyumnya mendatangkan kegembiraan di hati setiap orang Khitan. Setelah menerima penghormatan rakyatnya yang bersorak-sorai, keluarga ratu ini mengambil tempat duduk yang sudah disediakan sambil mengangguk sedikit sebagai jawaban penghormatan para tamu yang bangkit berdiri menyambut mereka. Kemudian Panglima Kayabu bangkit berdiri, maju ke pinggir panggung sehingga tampak oleh semua yang hadir, dengan suara lantang mengumumkan bahwa Sri Paduka Ratu yang mulia berkenan hendak menyampaikan amanat kepada rakyatnya. Tepuk sorak gegap gempita menyambut pengumuman ini, terus bergemuruh ketika Ratu Yalina bangkit berdiri di pinggir panggung dengan sikap agung. Ratu ini tersenyum lebar, deretan giginya putih kemilau dan matanya bersinar-sinar, hatinya terharu menyaksikan cinta kasih dan penghormatan rakyat Khitan kepadanya. Ia mengangkat lengan ke atas dan berhentilah sorak-sorai itu. Keadaan menjadi sunyi sekali, seolah-olah di situ tidak ada orang, seolah-olah semua orang yang hadir menahan napas untuk mendengarkan suara ratu mereka. Rakyatku sekalian, terdengar suaranya, lantang nyaring dan merdu, terdengar oleh semua yang hadir sampai di ujung-ujung karena ratu ini bicara sambil mengerahkan hikang, kalian semua sudah tahu untuk apa pesta ini diadakan, yaitu untuk merayakan beberapa hal yang menggirangkan hati keluarga kami. Akan tetapi, tentu kalian bertanya-tanya dalam hati apa sebetulnya yang terjadi dan mengapa tiba-tiba ratu kalian dapat berkumpul dengan keluarganya. Karena itu, aku mengambil keputusan untuk bicara dengan kalian, untuk menceritakan keadaan kami sesungguhnya agar jangan terjadi salah tafsir. Ratu Yalina berhenti sebentar untuk menarik napas panjang. Suasana tetap hening, semua telinga ditujukan kepadanya. Kalian semua tentu sudah tahu bahwa sebelum menjadi Ratu Khitan, saya tinggal di selatan. Dan supaya kalian ketahui bahwa sesungguhnya yang membuat sampai kini ratu kalian tidak menikah adalah karena di selatan saya pernah bersuami, dan suami saya adalah dia ini. Ratu Yalina mempersilakan suling emas berdiri. Pendekar ini tersenyum, kagum menyaksikan keberanian kekasihnya mengumumkan rahasia itu, maka ia pun dengan tenang melangkah maju di sebelah Ratu Yalina. Sejenak semua orang tercengang, agaknya heran, kaget dan bingung. Akan tetapi siapa orangnya di Khitan yang tak pernah mendengar akan suling emas? Pendekar besar yang berkali-kali merupakan penolong bangsa Khitan. Maka meledaklah sorak-sorai, tangan melambai-lambai, topi dan pelbagai benda dilempar ke atas seperti ramainya orang menonton pertandingan sepak bola. Hidup suling emas, suami Ratu Khitan. Demikian teriakan-teriakan terdengar yang makin lama makin menggema. Suling emas dan Ratu Yalina saling pandang. Dua titik air mata membasahi pelupuk mata ratu itu. Hal yang paling gawat telah diucapkan dan hasilnya jauh lebih melegakan hati daripada yang mereka khawatirkan. Ratu Yalina mengangkat dengan kembali dan rakyat pun diam. Keadaan kembali hening.
Kami mengaku telah melakukan kesalahan bahwa hal ini dahulu kami rahasiakan. Akan tetapi hari ini akan kami umumkan semua rahasia. Pernikahan kami sebetulnya telah dikurniai 2 orang anak. Yang pertama sejak kecil diam-diam kami serahkan kepada Panglima Kayabu untuk dirawat, dan yang kemudian kami angkat menjadi putra, yaitu Pangeran Talibu. Dia adalah putra kandung kami. Talibu yang sudah diberitahu segera bangkit berdiri, tegak dan gagah di sebelah kiri ibunya, tersenyum memandang ke bawah, ke arah rakyatnya yang akan dipimpinnya, rakyat yang dicintanya. Kembali meledak sorak-sorai, kini lebih gemuruh karena rakyat amat bersuka cita mendengar bahwa ternyata Pangeran Mahkota itu bukan putra angkat ratu, melainkan putra kandung. Untuk sejenak Ratu Yalina membiarkan rakyatnya bersorak-sorai, kemudian ia mengisyaratkan mereka diam. Adapun putra kami yang kedua adalah seorang wanita dan yang kini sudah berkumpul pula di samping kami, bernama Kam Kuilan dan yang terkenal dengan julukan Mutiara Hitam. Kuilan meloncat dan berdiri di samping ayahnya. Rakyat kembali bersorak-sorai, penuh kekaguman dan kebanggaan, terdengar teriakan-teriakan. Hidup sang putri Mutiara Hitam! Kuilan mengerling ke arah kakaknya. Pangeran Talibu tersenyum kepadanya dan matanya menjadi basah. Ia merasa seperti dalam mimpi, disebut puteri.